Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia Rahman dengan NIM 232401085. Di sini saya akan mempresentasikan matkul hukum pidana dengan judul berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana di Indonesia itu ada res delicti, yaitu res delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat terjadinya perkara. Laus delicti juga penting diketahui untuk yang pertama untuk menentukan apakah hukum pidana di Indonesia berlaku atau tidak terhadap suatu perbuatan yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan pasal 2 hingga 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut juga KUHP. Dan yang kedua, menentukan pengadilan mana yang berhak atau mengadili suatu perkara pidana. Hal ini kita berbicara mengenai kompetensi atau relasi suatu pengadilan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana atau disebut KUHP. Mujanab menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang berhak atau terjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu yang pertama adalah aliran yang menentukan di satu tempat, yakni tempat di mana terdakwa berbuat. Dan yang kedua adalah aliran yang menentukan di beberapa tempat, yakni mungkin tempat atau tempat kelakuan dan tempat. Berdasarkan aliran yang pertama yaitu terdapat dua teori, yakni teori tentang tempat yang dimana tindakan atau kelakuan terjadinya leader atau teori instrumen, yaitu lead van instrument. Sedangkan aliran yang kedua terdapat memilih menggunakan teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadinya suatu pengguna teori akibat. Dan yang kedua, tempat delikti, yaitu yang pertama pengertian tempat delikti. Apa itu tempat delikti? Tempat delikti merupakan waktu terjadinya perbuatan delikti atau tindak pidana. Tempat delikti penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk pengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Suatu undang-undang yang memperlakukannya setelah terjadi suatu delik atau pidana atau tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memernasankan atau memutuskan suatu tindak pidana. Dan yang kedua ada teori untuk menentukan tempus delicti, yaitu terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan tempus suatu tindak pidana, yaitu terdapat 4 teori yaitu yang pertama teori perbuatan fisik, yaitu teori ini berdasarkan pada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menentukan bahwa waktu terjadinya tindak pidana atau yaitu saat delik atau kejahatan atau perbuatan pidana itu dilakukan oleh tersangka. Dan yang kedua adalah teori bekerjanya alat yang digunakan, atau teori ini didasarkan kepada atau berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai waktu terjadinya pidana adalah waktu di mana alat yang digunakan dalam
dalam bentuk tindak pidana bereaksi untuk melakukan pertanggungjawaban suatu pidana itu. Dan yang ketiga ada teori akbar. Teori ini didasarkan kepada akbar dari suatu atau akibat dari suatu tindak pidana. Dan yang keempat itu ada teori waktu yang jamak atau bersamaan. Teori ini merupakan gabungan sari teori perbuatan fiksi dan teori akibat. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.